warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lubna Alfa Nafsa dari kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Ampel Gading. Jadi di sini kita sudah memasuki bab yang ke-6, yaitu yang berjudul Linux Installation Debian dan Ubuntu Administration Server. Nah, untuk mengetahui materi-materi apa saja yang akan dibahas, kita langsung saja untuk melihat materi-materinya ya teman-teman. Nah, di sini terdapat 3 materi ya teman-teman. Yang pertama yaitu download dan install VirtualBox, lalu yang kedua install Debian, lalu yang ketiga yang terakhir terdapat install Ubuntu. Nah, di sini materinya sedikit ya teman-teman. Kita langsung saja ke materi yang pertama. Nah, di sini terdapat materi VirtualBox. Jadi, VirtualBox ini apa sih? VirtualBox ini di sini penjelasannya adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat dan menjalankan virtual machine, untuk membuat server ya teman-teman. Aslinya tuh bukan cuma VirtualBox saja sih teman-teman, terdapat VMware Workstation dan Proxmox. Namun VMware dan Proxmox itu berbayar. Jadi di sini kita menggunakannya VirtualBox saja karena gratis ya teman-teman, tidak berbayar. Kan tadi VMware dan Proxmox itu berbayar atau berlisensi. Nah, yang kedua, VirtualBox ini berfungsi untuk membuat komputer dalam komputer, atau yang biasa kita sebut dengan membuat virtual machine ya teman-teman, atau yang biasa kita sebut virtual machine. Nah, nanti di sini kita akan membuat virtual machine di dalam VirtualBox. Nah, untuk teman-teman jika ingin mengunjungi websitenya atau mendownload aplikasi VirtualBox-nya, teman-teman bisa cari di Chrome atau di Microsoft Edge virtualbox.org ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mempraktekannya di Chrome saja. Saya buka terlebih dahulu Chrome-nya. Lalu saya ketik download VirtualBox. Nah, klik saja yang ini. Lalu kalau sudah, klik yang paling atas ya teman-teman, yang www.virtualbox.org. Lalu klik. Nah, di sini versinya sudah 7.2.6 ya teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mendownload, teman-teman sesuaikan saja dengan host yang dipakai teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa host seperti Windows, macOS Apple, Linux, Solaris, dan Solaris 11. Nah, di sini berhubung saya menggunakan Windows, saya akan mendownloadnya menggunakan Windows saja. Tapi saya tidak akan mendownloadnya ya teman-teman, karena saya sudah terlebih dahulu untuk mendownloadnya. Dan jika teman-teman ingin mendownload VirtualBox yang versi lama, teman-teman bisa ketik saja di VirtualBox Oracle VirtualBox. Nah, di sini klik yang ini, lalu scroll ke bawah, lalu ini teman-teman cari sampai ketemu Read More. Lalu setelah itu klik. Nah, di sini terdapat versi-versi lama ya teman-teman, dimulai dari 726, 7116 sampai yang versi 6 pun ada ini teman-teman. Nah, untuk pembahasan VirtualBox atau materi yang pertama cukup sampai di sini. Kita lanjut ke materi yang kedua. Kita sudah memasuki materi yang kedua, yaitu install Debian dan install Ubuntu. Nah, kenapa saya menggunakan Debian dan Ubuntu? Karena keduanya ini memiliki konfigurasi yang berbeda ya teman-teman. Jadi hasil konfigurasinya beda-beda. Kenapa berbeda? Karena Debian ini atau Debian server ini merupakan menggunakan konfigurasi yang berbasis Linux. Nah, kita langsung saja untuk menginstal file Ubuntu Debiannya teman-teman. Kita buka Chrome atau Microsoft Edge, lalu ketik download Debian ya teman-teman. Lalu setelah itu klik yang ini. Nah, setelah ini teman-teman klik yang ini, Debian 13.3.0 AMD 64 Net ISO ya teman-teman. Nah, saya tidak akan mendownloadnya karena saya sudah mendownloadnya. Kita langsung masuk saja materi yang terakhir atau yang ketiga. Setelah kita sudah mendownload VirtualBox-nya, kita klik yang new ya teman-teman. Setelah yang klik yang new, teman-teman bisa
berikan nama. Saya akan memberikan nama Debian saja. Lalu setelah itu saya akan menyimpannya di data D, tapi itu terserah teman-teman saja. Nah, saya akan menyimpannya di sini. Lalu setelah itu di sini OS-nya tuh Linux ya teman-teman, karena jika teman-teman memberi nama Debian nanti otomatis OS-nya itu berubah menjadi Linux ya teman-teman, otomatis bakal berubah ya di data D. Setelah itu di sini OS-nya itu bakal otomatis berubah ikut sesuai namanya teman-teman. Jika saya memberi nama Debian, maka nanti di sini OS-nya berubah menjadi Linux. Lalu OS versinya menjadi Debian 64 bit. Lalu setelah itu klik yang finish. Nah, setelah ini teman-teman bisa klik yang storage, klik server Debiannya, lalu klik storage. Nah, di empty ini teman-teman klik, lalu setelah itu klik yang lingkaran biru ini. Nah, di sini saya akan klik yang choose a disk file ya teman-teman. Lalu setelah itu saya akan memasukkan ini Debian file ISO Debian yang sudah kita download tadi. Lalu setelah itu klik open ya teman-teman. Nah, setelah itu klik OK. Langsung saja kita start atau running ya teman-teman. Nah, teman-teman klik yang graphical. Setelah itu teman-teman saya akan menggunakannya bahasa Indonesia saja supaya mudah. Lalu setelah itu lanjutkan ya teman-teman. Setelah itu saya juga akan menggunakan saya memilih lokasi di Indonesia. Lalu setelah itu lanjutkan. Setelah itu saya akan keyboardnya menggunakan bahasa Inggris saja, tiknya Inggris Amerika saja. Lalu setelah itu lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini menunggu ya teman-teman seperti biasa. Lalu saya di sini akan mengganti namanya menjadi nama saya saja, Lubna. Lalu setelah itu klik lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini saya juga akan memberi nama yang sama, Lubna saja. Lalu lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini itu ada dua sandi. Yang atas tuh kata sandi root. Jadi kata sandi root ini merupakan kata sandi utama atau kata sandi yang orang lain tuh bisa membobolnya jika sandi teman-teman itu tidak rumit. Jadi di sini usahakan sandi teman-teman tuh rumit supaya karena bisa digunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi bahaya sekali ya teman-teman, fatal. Jadi di sini saya akan memasukkan sandi yang rumit. Lalu yang bawah yang bawah tuh sama ya teman-teman. Lalu setelah itu lanjutkan ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman masukkan nama lengkap ya teman-teman.
nama lengkap teman-teman. Lalu setelah itu lanjutkan ya teman-teman. Nah di sini teman-teman buat kata sandi untuk login atau untuk masuk ke server Debian-nya ya teman-teman. Jadi di sini saya akan memasukkan password atau sandi ya teman-teman. Lalu setelah itu lanjutkan. Nah di sini saya akan mengklik di WIB karena saya berada di lokasi WIB. Lanjutkan ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman klik yang terpandu atau gunakan seluruh disk. Lalu setelah itu lanjutkan ya teman-teman. Nah di sini lanjutkan saja. Lalu di sini klik yang semua berkas di satu partisi karena ini disarankan untuk pemula ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman klik yang lanjutkan. Lalu teman-teman klik lanjutkan maksudnya. Lalu setelah itu lanjutkan saja ya teman-teman ini. Nah di sini teman-teman klik yang tulis perubahan ke disk di sini ya. Lanjutkan ya teman-teman. Instalasi tambahan di sini tidak ya teman-teman. Lalu setelah tidak klik yang lanjutkan. Nah di sini gunakan suatu cermin jaringan juga, klik yang tidak atau no ya teman-teman. Lalu setelah itu lanjutkan. Nah di sini berpartisipasi dalam survei penggunaan paket Debian juga tidak ya teman-teman atau no. Lalu lanjutkan. Nah di sini teman-teman klik yang teman-teman bisa lihat yang Debian desktop environment dan perkakas sistem standar. Lalu yang GNOME ini teman-teman hapus saja checklistnya ya teman-teman. Lalu setelah itu klik yang lanjutkan. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa klik yang ya teman-teman, pasang bootloader group pada drive utama Anda. Teman-teman lalu lanjutkan. Setelah itu teman-teman klik yang bawah atau yang dev SDA VBox hard disk ya teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman klik lanjutkan. Nah di sini menunggu lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman sabar-sabar saja untuk menunggunya. Lanjutkan saja ya teman-teman. Nah tampilannya akan seperti ini. Nah di sini teman-teman enter saja. Ini tampilannya akan seperti ini. Lalu setelah itu teman-teman klik ini, lalu masukkan kata sandi yang teman-teman sudah buat tadi. Nah setelah itu teman-teman enter saja ya teman-teman. Nah kira-kira seperti ini tampilan desktop awal Debian ya teman-teman. Jadi ini jika kita sudah berhasil untuk install ISO Debian-nya. Jadi seperti ini, seperti tampilan desktop laptop kita ya teman-teman. Ini mirip seperti tampilan desktop layar kita. Nah materinya cukup di sini, sampai jumpa di materi berikutnya ya teman-teman. Kita sudah memasuki materi yang terakhir atau yang ketiga yang berjudul install Ubuntu. Jadi di sini kita akan menginstal ISO atau file Ubuntu-nya terlebih dahulu, baru kita akan membuatnya di aplikasi VirtualBox atau VMware ya teman-teman.
Lalu di sini kita akan buka di Chrome atau di Microsoft, itu terserah teman-teman, tapi saya akan membukanya di Chrome. Di Chrome cari aja Ubuntu Release ya teman-teman. Jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman klik yang ini, Ubuntu Releases, klik. Lalu setelah itu di sini teman-teman jangan bingung, di sini teman-teman klik yang Ubuntu 22.04.5 LTS. Lalu setelah itu klik yang ini nah di sini teman-teman scroll ke bawah saja. Lalu di sini ada dua pilihan, yaitu desktop image dan server install image. Nah, berhubung di sini kita akan install file Ubuntu-nya, jadi kita klik yang ini saja, yang 64-bit AMD 64 server install image. Nah, di sini teman-teman klik. Nah, di sini otomatis akan mendownload file ISO Ubuntu-nya ya teman-teman. Berhubung saya sudah download, jadi saya tidak akan mendownloadnya lagi, dan kita langsung saja untuk mempraktekannya ya teman-teman. Buat untuk menginstal Ubuntu, jadi teman-teman buka aplikasi VirtualBox-nya terlebih dahulu, lalu teman-teman klik yang new. Lalu setelah itu teman-teman bisa beri nama. Saya akan memberi nama Ubuntu 1, Ubuntu 1, Ubuntu server 1 ya teman-teman. Lalu setelah itu saya akan menyimpannya di data D. Di sini terserah teman-teman mau menyimpan di mana, tapi saya akan menyimpannya di data D saja. Lalu setelah itu select folder. Nah, di sini OS-nya Linux, lalu OS distribusinya mengikuti ini menjadi Ubuntu, lalu Ubuntu 64-bit. Lalu setelah itu klik finish ya teman-teman. Nah, jika seperti ini teman-teman klik server Ubuntu-nya, lalu klik yang storage. Nah, di sini teman-teman klik yang empty, lalu klik yang icon biru ini, lalu teman-teman klik yang choose this file ya teman-teman. Lalu di sini masukkan ISO Ubuntu yang teman-teman sudah download. Saya akan memasukkan Ubuntu versi 24. Lalu setelah itu klik OK. Nah, di sini kita langsung start aja atau merunning Ubuntu server yang sudah kita buat. Nah, kita tunggu. Lalu setelah itu klik yang enter yang try or install karena kita akan menginstal. Nah, di sini kita perbesar saja. Nah, jika tampilannya seperti ini, teman-teman klik yang English, lalu setelah itu enter, dan lagi ya teman-teman, lalu enter, done. Nah, di sini proxy addressnya kosongin saja, langsung enter ya teman-teman. Di sini done, lalu klik yang continue, enter. Ke bawah klik yang done, enter. Dan lagi enter, continue, enter. Nah, di sini memasukkan nama. Saya akan memberi nama Alfa, lalu Alfa ini nama saya teman-teman. Saya akan samakan saja. Lalu saat itu masukkan password untuk login. Di sini teman-teman
usahakan biar ingat saja. Saya akan password nah di sini konfirmasi password ya teman-teman. Nah setelah itu klik down, enter ya teman-teman. Nah di sini continue, ke bawah lagi, down, enter, down lagi ya teman-teman, enter. Nah di sini menunggu, di sini menunggunya tuh lama sekali ya teman-teman, lama. Nah di sini menunggu lagi. Nah jika seperti ini teman-teman jangan panik, teman-teman bisa enter saja. Nah jika seperti ini teman-teman sudah berhasil install Ubuntu ya teman-teman. Nah di sini saya mencoba untuk login. Di sini berikan username dan password. Nah di sini berhasil. Nah bab 6 sudah selesai. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Jika ada salah-salah mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.